apa namanya, bisa direvisi nanti kalau Oh, keliru. iya karena kan nanti sebenarnya ini hanya nanti kita ambil bagian-bagian yang sekiranya kita perlukan aja saja. Jadi mungkin bagian-bagian yang sudah terulang itu nanti nggak kita cantumkan gitu. Karena kan ini nanti hanya di lampiran aja gitu biasanya, hanya sebagai data aja. Hmm, mungkin sebenarnya ini sih Sat, apa namanya, pertanyaannya umum Sat. Jadi anak tanyakan ke semuanya. Tapi mungkin ada sisi dari antum Iya. yang lebih dalam gitu Sat, yang pengen anak ketahui itu mungkin tentang sejarah singkatnya Sat. Sejarah singkat penerapan HOTS di sini itu sejak kapan dan gimana gitu Sat. Eh, Sebenarnya kan kurikulum KMI, ya kurikulum KMI secara utuh itu sebenarnya sudah mengarah ke situ. Jadi sistem KMI yang sistem KMI itu kan sistem utuh ya, tidak hanya kita lihat dari sistem pembelajaran ataupun tidak hanya dari sisi akademiknya. Jadi kalau kita pahami sistem KMI itu ya keseluruhan pola, keseluruhan kehidupan pendidikan yang ada di pondok itu dia masuk dalam sistem KMI itu, baik yang ada di dalam kelas maupun yang ada di luar kelas. Itu apa ya, holistik gitu. Dan sistem KMI itu juga menyentuh semua ranah ya, karena kan cirinya itu kan dia bersifat integratif ya. Sistem pendidikan mu'alim ini kan integratif, mengintegrasikan apa namanya, kognitifnya, afektifnya dan psikomotorik. Kemudian tidak hanya dari sisi itu, kemudian yang lain-lain juga sama. KMI itu menggabungkan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Itu sudah satu kesatuan itu. Satu kesatuan. Jadi nggak bisa hanya diambil dari sisi apa namanya, intrakurikuler saja, nggak ada kokurikulernya. Maka ya itu holistik ya. Nah, itu juga sudah paham kan, alumni Gontor, kita sama-sama alumni Gontor itu kan kita apa namanya, ya apa yang ada di pondok itu semuanya dalam ranah pendidikan, termasuk materi-materi yang ada di dalamnya. Termasuk materi-materi yang ada di dalamnya itu kan ada materi agama, ada materi umum yang itu tidak ada apa namanya, iya, dikotomi nggak ada. Nggak ada dikotomi. Jadi satu kesatuan itu, belajar ilmu agama dan belajar ilmu umum itu sama gitu, nggak bisa dipisahkan karena semua ilmu itu kan ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bisa kemudian saya mau belajar yang dirosah Islamiyahnya saja. Yang dari dulu kan ulama-ulama kita kan juga demikian, yaitu hanya membagi itu kan hanya untuk kategorisasi, untuk memudahkan saja. Benar. Tapi kok belakangan itu kan seolah-olah itu dia menjadi sesuatu yang terpisah gitu. Ya sejarahnya kan kalau kita lihat para ulama kita itu beliau hafal Quran, hafal hadis, dia juga penemu, iya kan? Jadi kan sebenarnya kan gitu. Jadi kita jangan kemudian kesini dipisahkan lagi gitu, pisahkan ini agama, ini umum di tempat yang terpisah. Jadi semua materi yang ada di KM ini juga satu kesatuan ya, termasuk yang di dalamnya. Lebih khusus lagi terkait dengan usul fiqh, ya kan, usul fiqh. Nah, dengan sistem KMI ini kita kan juga ingin mendorong supaya anak-anak itu punya keterampilan berpikir. Ya kan, keterampilan berpikir itu penting. Orang kalau sudah punya keterampilan berpikir itu akan mudah dalam menyelesaikan masalah. Dia itu punya banyak solusi gitu, punya banyak jalan gitu, karena ininya sudah sudah terampil gitu, berpikirnya itu sudah terampil. Beda kalau misalnya dia nggak terampil berpikir, ya dia menyelesaikan satu masalah itu misalnya ya hanya dari satu pendekatan misalnya,
karena dia berpikirnya hanya itu, dia keterampilan berpikir itu diantaranya ya tadi ada berpikir kreatif, ya berpikir kritis, ya kan. Nah itu kita ingin anak-anak dengan pola pendidikan KMI ini mampu mendorong anak-anak untuk mampu berpikir kalau kita bahasanya keterampilan berpikir. Nah supaya anak-anak itu terampil berpikir, gimana caranya? Ya diantaranya ya kita menggunakan pendekatan ya, kalau dari sisi kita ya pendidikan itu di sini kita menggunakan pola HOTS itu, higher order thinking skill, HOTS. Itu tingkatan berpikir tinggi gitu. Berpikir tingkat tinggi itu ya tadi kreatif, kemudian kritis, analitis gitu. Tidak hanya sekedar menghafal, kemudian apa yang low itu remembering itu ya, tidak sekedar itu. Maka supaya anak-anak itu terampil, diantaranya di dalam kelas itu beberapa materi yang kita ajarkan, khususnya yang kelas-kelas atas itu, mulai kelas 4, 5, 6 ya, itu pola-pola soalnya misalnya kita sudah mengarah ke situ. Tidak lagi remembering, tidak lagi hafalan, tidak lagi definisi mahua, tapi dari sisi soal itu juga kita supaya anak-anak itu terangsang untuk berpikir tadi, berpikir analitis gitu. Jadi dari sisi materi pelajaran, supaya kita goalnya itu tadi ya, kita goalnya itu supaya anak-anak itu berpikirnya punya keterampilan berpikir dan berpikir tingkat tinggi. Maka implementasinya misalnya dalam materi-materi pelajaran yang khususnya kelas atas ya, 4, 5, 6 itu ke situ. Jadi udah anak-anak sudah mulai terbiasa itu. Dan kita declare itu ya. Sebenarnya kan ini sudah dulu kita di kontor itu kan sebenarnya sudah begini juga. Iya. Cuman kan kadang-kadang kita tidak diinikan dilandaskan dengan teori penemuan dari orang yang dari barat misalnya, taksonomi belum atau padahal sebenarnya di kontor itu sudah yang di luar kelas misalnya PG, benar, itu kan HOTS itu kan hot banget ya, HOTS karena sudah anak-anak kreatif, anak berpikir, mereka menciptakan kegiatan creating gitu kan. Benar. Kemudian di OPPM itu kan HOTS, mereka udah hot banget itu sih. Iya. Dan itu dengan pola pendidikan itu KMI itu bisa terwujud. Ya. Nah, tadi jadi semua materi ya nanti juga kemudian usul fik. Usul fik itu apalagi usul fik kan. Nah, usul fik itu kan memang dituntut untuk ya tadi berpikir kreatif, karena yang akan dihadapi adalah bagaimana memecahkan persoalan hukum. Kalau fikih itu kan produk dari ijtihad itu ya, produk dari proses proses berpikir para ulama kita, kemudian dengan tadi ya, dengan metode ya, metode ijtihad dan lain sebagainya, kemudian produknya adalah fikih. Itu ya samrotuhu. Sehingga kita ataupun umat itu kemudian tahu, oh ini hukumnya ini, kan tinggal menikmati saja. Nah, tapi kan prosesnya itu untuk mencapai istinbat hukum, kemudian ditentukan hukumnya ini kan di sini dengan ijtihad, dengan ilmu-ilmu yang usul fikih itu diantaranya. Ya, apalagi yang terkait dengan usul fikih yang itu memang namanya hukum itu kan kadang-kadang ya, yang khususnya yang furu'iyah itu semakin ke depan itu dengan adanya persoalan baru itu kan akan berkembang. Nah, santri-santri kalau tidak paham tentang usul fiqh, tentang metode ijtihad itu nanti gagap ketika mendapati persoalan baru. Gimana menyelesaikannya? Iya kan? Apalagi usul fiqh. Jadi
kalau dilihat dari sejarah, kapan mulai diterapkan sebenarnya sudah lama, sejak Gontor itu menerapkan pola KMI itu, ya itulah HOTS itu sudah diterapkan. Nah, kalau dirasakan juga sejak 2013 itu kan kita dari awal sudah menggunakan sistem KMI. Ketika santri hadir datang ke sini menimba ilmu itu dari awal sudah menggunakan sistem KMI. Nah, kemudian supaya lebih ini lagi, kita telusuri ini pola seperti ini ada nggak basis teorinya itu. Ternyata kan memang ya ada gitu. Dan kita mulai declare, kemudian kita gencarkan itu kalau tidak salah ya 3 tahun atau 4 tahun ke belakang ini. Ya. Maksudnya sudah diterapkan sejak lama tapi mulai diirikan lagi. Declare gitu ya. Declare hot gitu kan. Nanti saya konfirmasi ke Pak Ferry ataupun yang lain ya matching tentang itu ya, terkait dengan kapan mulai. Sebenarnya sudah lama kan sejak Gontor dimulai, tapi ya kita mulai intensif itu khususnya didikan lagi kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu coba dari sisi soal-soal misalnya evaluasinya kita lebih tekankan lagi. Ya penekanan, bukan mengadakan yang baru. Ya, penekanan lagi. Dan pimpinan pondok ya Pak Kiai Anang itu juga mewanti-wanti jangan sampai kemudian nanti kita sudah declare hot itu kemudian nanti kembali lagi ke lots gitu. Ini kan tinggal ditajamkan saja gitu, dan setelah itu kemudian kita ada namanya majelis guru itu yang kemudian secara terus menerus mengadakan rapat-rapat evaluasi untuk memastikan bahwa program yang sudah dicanangkan itu bisa diterapkan dengan baik. Itu kira-kira yang terkait dengan kapan mulai digaungkan lagi di deklarasi. Ya antara 3 atau 4 tahun yang lalu. Kalau untuk implementasi HOT itu sendiri, di sini itu apakah termasuk dimulai dari pembelajaran atau mungkin hanya lebih ditekankan ketika ujian yang berbasis HOT, contohnya dia terekam dalam soalnya itu satu soalnya lebih banyak yang atiroyuka, banyak yang ibaratnya kemudian mengharuskan si siswa ini berpikir, atau memang sudah sejak dari pembelajaran itu mereka sudah dibiasakan untuk terbiasa menggunakan HOT ini tadi yang ya tentu saja simultan ya, artinya ketika evaluasinya seperti itu maka di saat pembelajarannya juga diupayakan untuk mengarah ke itu. Jadi guru-guru kan juga ketika kita nanti bentuk evaluasinya adalah HOT, maka dalam pembelajaran di kelas itu juga kita dorong guru-guru untuk itu, untuk mulai, karena nggak matching kalau misalnya sininya ujiannya dari hulu ke hilir itu. Iya betul. Dari hulu ke hilir. Di kelas-kelasnya juga sudah proses-proses itu sudah mulai dilakukan. Apalagi dalam kelas-kelas kita itu kan sudah mulai guru-guru misalnya selain buku mukoror itu silahkan guru idatnya itu boleh pakai PowerPoint, ya kan, boleh pakai PowerPoint, pakai slide begitu. Silakan yang ini kan kita ada beberapa TV besar ini. Dan juga ada kelas-kelas yang kalau kelas 6 sudah permanen. Kelas jadi 6. ya smart class lah. Jadi sudah ada monitornya, layar TV LCD-nya ada, TV gini ya, smart TV. Kemudian nanti guru-gurunya silakan pakai itu. Jadi untuk pembelajaran itu dari kayak wasailul idhohnya langsung pakai seperti ini. Ya meskipun belum semuanya. Ya belum semuanya. Hanya di kelas 6 ya. Sekarang masih baru kelas 6, tapi insya Allah ke depan nanti semua kelas akan mengarah ke situ. Kita ingin ada smart class. Kalau sekarang kan belum memungkinkan ya. Benar. Artinya kelasnya itu masih mobile gitu. Ya masih keterbatasan. Benar. Kadang-kadang tahun ini kelas, tahun berikutnya berubah jadi asrama. Ini kan dulu kelas semua sini. Di sebelah sini. Sebelah sana asrama,
sini kelas-kelas. Aha. Semakin bertambahnya santri, kemudian sini jadi asrama. Dia bukan di dasar. Dulu sudah ada itunya juga, sudah dibikin pasang TV segala macam smart class itu. Aha. Pindah lagi. Dia tadi pindah. Ya itu tumbuh kembang ya, pesantren itu kan nggak pernah berhenti, tumbuh kembang. Layanan Jadi itu ya dari hulu ke hilir. Aha, dia tuh. Kita dorong guru-guru untuk di kelas-kelas itu juga dalam proses pembelajaran itu di kelas-kelas KBM itu sudah kita dorong ke arah situ, kita arahkan untuk ke arah HOTS itu. Sekarang itu nggak ada, dengan teknologi itu kan sebenarnya juga sangat mudah ya Iya iya. menerapkan pola-pola ataupun metode-metode yang lebih efektif itu. Tinggal apalagi sekarang ada artificial intelligence itu bisa membantu sekali itu. Benar-benar. Ya meskipun nilai-nilai pesantren harus tetap ya itu harus tetap ada gitu. Kan kalau saya sampaikan ke anak-anak bedanya kita ya anak-anak pesantren saat mempelajari ilmu itu kan ilmu itu tidak hanya sebatas pengetahuan yang kemudian tersimpan di sini di memori, disimpan di sini. Ilmu itu kan untuk kemudian untuk menjadi bekal kita beramal. Ya, untuk ilmu itu bukan untuk ilmu itu sendiri, tapi ilmu itu untuk amal ibadah dan juga untuk kemudian untuk kita sebarkan. Itulah kemanfaatan ilmu itu kan di sini, di situ. Ya, ilmu itu untuk kita sebagai dasar kita melakukan sesuatu. Kita kan melakukan wudhu kan harus berilmu, Benar. melakukan sholat kan harus berilmu. Itu untuk itu, bukan sekedar hafal hukum sholat tapi nggak sholat, tahu cara wudhu tapi nggak wudhu, gitu kan? Itu kan sama dengan saya ibaratkan kamu sama seperti komputer, seperti ya apa namanya Google gitu, tahu banyak pengetahuan tapi disimpan aja, dia nggak melakukan apa. Iya. Ya, santri nggak begitu, santri itu ya punya ilmu, kemudian ilmu itu untuk mendampingi amal itu dan juga untuk disebarkan kemudian kepada yang lainnya. Jadi itu saja. Mungkin untuk selanjutnya kalau tadi apa namanya itu ikut juga dalam pembelajaran Sat, selanjutnya mungkin untuk terkait ini Sat, pengembangan dari pembelajaran usul fiqh itu sendiri khususnya Sat, dalam usul fiqh berbasis FOT di Pondok Tasawuf ini. Ya. Kira pengembangannya itu seperti apa? Ya tadi sebenarnya hampir kemudian nanti semua pelajaran ya akan diarahkan ke situ. Misalnya kita itu punya program expert teacher. Expert teacher. Iya. Jadi kita undang pakar-pakar, pakar usul fiqh kita datangkan ke sini, pakar bahasa kita datangkan ke sini, pakar hadis. Itu internal, ya eksternal dari luar yang kemudian dia pakar dan dia memberikan kuliah umum di sini. Misalnya tentang materi usul fiqh. Nah, beliau menyampaikan perspektif ilmu usul fiqh itu yang terkait dengan pelajaran muqarrar itu hanya sekitar 30%-an. 70%-nya itu wawasan yang lebih luas lagi. Jadi datang ke sini tidak mengajarkan yang muqarrar usul fiqh. Kalau itu kan udah selesai dengan gurunya. Iya. Tapi supaya anak-anak itu ya wawasannya lebih luas lagi, nah, maka ada kaitannya dengan pelajaran itu. Ya tadi kalau kita presentasikan itu sekitar 30%-nya, ya. Kemudian 70%-nya di luar itu. Jadi apa sih yang usul fiqh? Misalnya perkembangannya di luar seperti apa? Terus implementasinya di luar seperti apa, terus dan lain sebagainya. Jadi supaya anak-anak itu wawasannya luas. Jadi kan untuk pengembangan ya, yang di materi di KMI-nya itu sudah diselesaikan oleh gurunya. Kemudian supaya dia lebih luas lagi pemahaman tentang usul fiqh, ya kita panggil itu guru pakar dari luar. Dia dokter gitu, dokter usul fiqh.
kita datangkan, dan dalam satu semester itu paling tidak 2 sampai 3 kali. 2 sampai 3 kali Iya. per semester. Nah, nanti dimatchingkan dengan jadwal sini. Sehingga ketika expert teacher-nya itu datang, yaitu sudah nggak berubah lagi jadwal. Iya. Dia tinggal masuk ke hisoh itu, ya, kelas 6 misalnya, masuk ke kelas 6, kemudian guru yang bersangkutan mendampingi. Nah, itu dia bicara lebih luas lagi. Nah, itu di antara ya pengembangan itunya. Ya, itu kita ada itu alhamdulillah berjalan, ya, sudah berjalan. Ya, ini mungkin belum dilakukan yang lain ya. Iya. Mungkin masih jarang gitu yang Iya. langsung manggil praktisi. Nah, itulah kita melihat bahwa ya supaya anak-anak itu tidak hanya yang dipahami hanya yang ada di buku aja, tapi lebih luas lagi. Dan kita sampaikan ke expert teacher-nya. Nah, Anda berbicaranya spektrumnya lebih luas lagi. Lebih luas. Ya. Untuk membuka wawasan tadi. Iya, wawasan. Ya kita kasih tahu buku horornya ini. Dia udah paham, sudah tahu bukunya yang diajarkan itu apa. Kemudian dari situ dia kan review. Kemudian setelah itu dia ambil yang belum aja di situ apa, yang di luar apa, kan namanya pakar itu kan begini. Iya. Nah ini kan kita ini kan levelnya level menengah ya, ya kan anak-anak level SMA, level aliyah yang memang ya usul fiknya disesuaikan dengan tingkat usia mereka ya, tingkat menengah. Tapi ketika diberi wawasan itu kan barangkali dia akan lebih lagi, akan lebih tertarik mencari lebih luas lagi ya. Kemudian dia akan paham, usul fikih itu ternyata luar biasa sekali, termasuk ilmu-ilmu yang mendukungnya. Jadi usul fikih itu kan tidak berdiri sendiri. Benar. Jadi bahwa KMI itu kan satu kesatuan. Di situ nanti mantik itu, pelajaran mantik itu kan pelajaran logika. Iya. Yang itu di dalam usul fikih itu digunakan sekali. Modal Iya. Dasar. Dia nggak paham mantik itu ya berat. Ataupun mantiknya salah. Orang kalau cara berpikirnya salah, mantiknya salah, kan nanti menyimpulkannya jadi salah. Iya, benar. Mengambil kesimpulannya kan jadi keliru gitu. Itu kira-kira ya pengembangan ini. Kalau tadi sudah tentang pengembangan, Seth, mungkin ini selanjutnya bagaimana cara mengukur atau menilainya, Seth. Nah, jadi kayak penilaiannya si anak-anak ini kan itu biasanya hasilnya ujian tahlil itu, Seth. Nah, itu ujian tahlilnya ini untuk sampai derajat hot itu langkah apa saja yang dilakukan oleh para guru-guru gitu. Oke. Satu tadi sudah declare ya, kita HOTS itu apa ya? Tadi HOTS itu kan ada semacam taksonominya, tingkatannya itu. Nah, kemudian dari sisi evaluasi dalam mempersiapkan soal-soal yang HOTS itu, nanti guru-guru dari majelis guru itu biasanya dia rapat itu. Jadi ketika menyusun soal itu tidak hanya ditulis oleh guru usul fiqh saja, tapi kemudian untuk memastikan bahwa itu nanti bermuatan HOTS, nah oleh majelis guru itu dirapatkan. Soalnya dibahas. Iya. Dan baru kemarin belum lama itu di perpustakaan itu, timnya Pak Ferry dengan majelis guru itu membahas soal ujian kelas 6. Ya. Kalau yang kemarin itu karena masih ujian gelombang yang kelas 6 khususnya, gelombang pertama itu masih banyaknya pelajaran berbahasa Indonesia ya. Tapi itulah bahwa setiap kali ada soal yang ditulis oleh para pengajar itu kemudian nanti dibahas oleh majelis guru. Kan kalau prosesnya itu kan sebenarnya juga jadi satu soal itu panjang juga itu dari guru ya menulis soal, menulisnya kan masih manual, tulis tangan, kemudian nanti ditashih, setelah itu diketik oleh katib, ya kan, kemudian dikoreksi oleh tadi majelis guru, dan itu majelis guru juga memastikan bahwa ini sudah HOTS gitu. Kalau ada soal-soal yang
yang terlalu banyak definisinya misalnya, sementara itu udah kelas 1 ya kemudian dipanggil lagi itunya oleh majelis guru, soalnya didikan lagi, kan tetap kita melibatkan guru-guru itu tetap, jadi membuat soalnya itu tidak hanya majelis guru, tapi pembuat soal kemudian diolah oleh majelis guru, kalau ada yang belum sesuai ya diarahkan gurunya. Nah itu prosesnya terus nanti kemudian dirapatkan nanti oleh tim itu bahwa itu sudah memenuhi kriteria. Gitu. Berarti ada ini Sat, maksudnya ada ukurannya, maksudnya hotsnya itu harus sekian persen, kan nggak mungkin ada hotsnya. Ada ya Sat? Dan detailnya Pak Ferry ada itu. Ferry ada gitu. Berarti memang ada ibaratnya di kelas 6 harus sekian persen, di kelas sekian persen itu ada ya? Ada ukuran-ukurannya. Ya kan tentu saja menyesuaikan itu tingkat itunya. Kelas 4 itu ya. 4 itu ya apa namanya? Ada persentase berapa? Nanti kelas 5 lebih meningkat lagi. Oke. Terus mungkin sampai misalnya kalaupun kita ingin menanyakan tentang hatta pun ya definisi, itu nanti soalnya itu dibuat apa ya, biar ada dinarasikan dulu. Tidak langsung misalnya mahwa dinul islami misalnya. Itu kan anu banget plastik lagi ya, lots banget bener. Nah itu muter dulu, anak-anak dirangsang untuk berpikir baru nanti meskipun nanti kemudian nanti endingnya itu arif an dinil Islam gitu. Tapi di sininya itu dia dan kadang mungkin kalau kemarin wawancara dengan Ustadz Hakim itu nanti di akhir juga ada atiro yukanya. Iya, atiro Jadi nggak hanya mendefinisikan tapi memberikan pendapat dia tentang definisi itu ya Ustadz ya. Apalagi kalau kan biasanya kalau dalamnya itu juga definisi kan banyak menurut ini, menurut ini. Nah, menurutmu apa kira-kira dia menyimpulkan dari sekian. Itu udah berarti dia udah harus mengevaluasi, berarti udah masuk ini juga ya Ustadz ya. Itu kan sama seperti kita waktu nulis skripsi, nulis tesis itu kan, biasanya kan menurut pendapat ini, nah kita menyimpulkan pada akhirnya gitu. Ya menunjukkan saya. Oke, selanjutnya mungkin terkait dengan kendala atau mungkin tantangan dalam implementasi HOT itu sendiri sejauh ini dari KMI mungkin. Ya kendala-kendalanya nanti ada kendala dari guru, ada juga dari santri ya. Dari guru ya tentu saja ketika guru-guru ada yang belum paham tentang itu, yaitu sudah mulai dari kita di forum yang secara umum itu biasanya di pemisahan atau di awal tahun itu kan kita sudah sampaikan kepada guru-guru terkait dengan sistem ini, host dan lain sebagainya. Kemudian supaya mereka para guru itu lebih mendalam lagi, nah itu nanti oleh para guru-guru senior itu, majelis guru itu juga ada semacam pengarahan-pengarahan yang khusus, yang itu memang kita buat. Misalnya ada kelompok-kelompok itu takhil bermapel atau perumpun. Jadi itu bertahap ya, yang dari umum dulu, kemudian dari semacam kelompok itu perumpun itu, terus kemudian ya itu kan disampaikan juga ketika takhil itu kan yang guru-guru sendiri juga menyampaikan tentang hots itu, kemudian nanti menuju ke proses ya, kemudian ke menjelang evaluasi. Menjelang evaluasi itu juga ditekankan lagi. Nah, bagi guru-guru yang belum paham ya diarahkan, misalnya dalam pengarahan pembuatan soal itu, materi HOTS itu apa saja itu diinginkan lagi, ditahlilkan lagi, kemudian dibahas itu tadi saja. Jadi misalnya ketika khutbatul arsy atau awal itu ya, pengarahan awal itu kan dari pimpinan pondok juga menyampaikan tentang taksonomi Bloom itu. Taksonomi Bloom kalau di KMI diterjemahannya gimana? Itu umum dulu ya. Cara berpikir tingkat tinggi itu dari sisi KMI ya silakan diterjemahkan oleh KMI. Nanti dari pengasuhan
pengasuhan itu kan yang non akademik ya, ataupun di luar kelas. Yang kehidupan. Pengasuhan juga kegiatannya itu silahkan diterjemahkan, tapi nanti menuju ke arah sini, ke arah HOTS ini. Misalnya tadi ada PG, kemudian ada festival Al-Quran, ada apalagi yang di luar kelas itu mereka juga menerjemahkan itu, kemudian di OPM-nya seperti apa. Berarti benar-benar lingkup holistik, Iya. bukan hanya dalam ranah akademik. Iya, jadi itu kan di awal itu kan itu ada slide itu. Iya. Nanti kalau memang nanti dibutuhkan itu ada slide. Nanti kita kirim ya. Saya ada slide, Pak Anang juga ada slide tentang HOTS itu. Boleh nanti. Nanti itu secara umum pengarahan awal tahun. Nah, nanti tadi kemudian diterjemahkan melalui forum-forum kemisan, forum-forum rumpun ilmu, kemudian nanti sampai ke pengarahan pembuatan soal. Iya, kan tentu saja di antara kendala kan ada yang paham, ada yang belum paham. Benar, Itu yang belum paham itu gimana menyelesaikannya, ya dipahamkan, ya kan, dipahamkan, didampingi gitu. Nah kemudian itu dari sisi guru ya. Nah dari sisi anak-anak juga sama. Ya guru-guru itu ketika memberikan tatbik di kelas-kelas itu kita diarahkan juga untuk sudah mulai itu. Kan tatbiknya kan di kelas ya, mengajarkan materi, benar-benar tatbik itu sudah kita ini kan supaya anak-anak itu mulai mengenal apa itu HOTS, ataupun mulai terbiasa dengan pola-pola soal yang melibatkan pendapatnya, kreativitasnya gitu. Jadi dari guru kita selesaikan kendala-kendalanya ya dari santri-santri juga sama. Nah memang ketika dulu itu juga agak sempat misalnya, tapi kita belum teliti itu. Misalnya perubahan soal dulu 4 atau 3 tahun yang lalu itu, dari soal-soal yang tadinya itu HOTS-nya itu sedikit, ya kan, Abdi Royaka kan biasanya di DAL itu terakhir itu, tapi setelah itu kan dirubah, kadang-kadang itu langsung dari 1 sampai itu sudah mulai membutuhkan itu aja. Nah itu anak-anak, namanya kita itu santri itu kadang-kadang kalau masa-masa ujian itu kan belajar buku ya, tapi kadang-kadang merujuk ya soal-soal tahun lalu itu kayak apa sih gitu. Ternyata kok yang keluar sebenarnya nggak beda, hanya beda di narasi itunya aja, redaksi soalnya aja. Sebenarnya kan intinya kan nggak jauh beda itu. Pelajaran misalnya usul fikih ya itu aja kan, nggak mungkin keluar yang lain. Jadi ketika soalnya itu diubah ke bentuk HOTS itu, anak-anak itu karena awal ya, itu awal-awal itu agak ada semacam ini. Tapi kan lama-lama dia terbiasa. Lama-lama terus kita sampaikan ke anak-anak bahwa soalnya itu begini gitu. Itu kalau terkait dengan kendala dan hambatan atau apa dan cara penyelesaiannya. Berarti tetap dimiliki kendalanya ya, ada beberapa yang belum paham itu tadi. Iya. Kendalanya ya ada kendala ada. Mungkin selanjutnya Ustaz itu terkait sejauh ini Ustaz, setelah pondok mengimplementasikan, maksudnya ya mungkin terkait HOT ini lebih ditekankan lagi dari bahasanya, mungkin sejauh ini apa perubahan yang terlihat pada santri, mungkin dari segi berpikirnya atau mungkin dari segi psikomotorik atau mungkin afektifnya perilaku mereka itu terlihat perubahan ada nggak sejauh ini? Ya mestinya ada ya, cuman kan nanti itu butuh, kalau kita ingin betul-betul mengetahui, mendekati antara apa yang terjadi kan dengan penelitian ya. Penelitian itu harus, kan kalau penelitian itu kan ada ukurannya. Misalnya meningkat apa enggak, itu kan ada ukurannya. Anda mengatakan meningkat itu dari apa ke apa, terus alat ukurnya apa, ya kan? Tapi kalau itu kalau kita ingin detail kan kita butuh itu ya, penelitian ya. Kalau kita ingin ilmiah. Tapi kalau ini aja kita ngamatin misalnya alumni khususnya yang kita setiap hari dekat dengan ini kan yang pengabdian itu. Yang pengabdian itu kan nanti apa ya, tadi saya katakan
goalnya itu adalah dia berpikirnya kreatif gitu. Kalau terbiasa menganalitis, terbiasa kritis itu dia misalnya ketika ngabdi ya di berbagai sektor yang itu tuh dalam menyelesaikan masalah-masalah itu, jadi dia lebih kreatif gitu menyelesaikannya. Terus misalnya itu kan kreatif apa enggak itu kan kalau ujian itu ukuran nilai ya di kelas, tapi kalau yang di kehidupan nyata itu kan dari sikap mereka. Misalnya kelas 6 ya, ketika mengadakan tadi kan kita ini kan nggak bisa dipisahkan ya, bisa jadi pelajaran di kelas itu nanti dia manfaatnya ketika di luar kelas, dalam misalkan merancang PG itu kalau nggak pikirannya kreatif itu nggak akan membuat karya yang bagus. Iya benar Ya nggak ada lompatan gitu, nggak pikiran yang ini aja. Kita lihat ya misalnya kita sudah gaungkan hal itu, ternyata PG ya misalnya ya, ukuran yang kita bisa nampak bisa lihat itu anaknya lebih kreatif gitu, bagus dibandingkan dengan yang sebelumnya itu. Meskipun juga ada faktor lain ya, tapi kita lihat itu anak-anak itu ya lebih kreatif gitu. Dari segi kreativitasnya lebih terbangun. Nah, kalau mau mengukur ujian ya ujian tadi nilainya itu seperti apa nanti bisa dilihat datanya di KMI. Tapi kan orang berpikir itu kan outputnya nanti jadi kreativitas ya, jadi karya. Kalau mungkin dalam pembelajaran di kelas, ya itu kalau dalam pembelajaran kelas ya tadi ya keaktifan ya, kemudian kita bisa menilainya ya dari hasil ujian. Iya kan, itu kalau dalam kelas. Tapi kalau dari luar kelas ya anak-anak kan kita berpikir tiga-tiganya kritis kreatif ya. Gimana sih anak setelah melalui proses itu lebih kreatif apa enggak? Nah, kasat mata dari hal-hal yang mereka lakukan itu kok nampaknya lebih bagus lagi, lebih baik gitu ya, lebih baik, karyanya lebih monumental lagi, lebih bagus gitu. Mungkin ketika antum mengajar usul-fikih juga di beberapa kelas itu mereka dalam bertanya, terus kayak mereka dalam mengemukakan pendapat itu lebih baik gitu mungkin. Iya. Jadi karena kan lebih terbuka ya, lebih apa ya, anak-anak kita beri kesempatan dan juga kita dorong itu anak-anak itu ya, memang ini kelemahan kita itu kadang-kadang ketika ya antum di Gontor mana? Dulu di Gontor kelas 1 sampai 1 intensif itu di Gontor 6 di Puruk. Mungkin sekarang namanya Gontor 5. Magelang. Iya, Magelang. Sekarang Gontor 5 ya? Iya, sekarang namanya Gontor. Terus Gontor setelah itu suku sadisnya di Gontor 2. Gontor 2. Satu Daya. Nah, kita itu kadang-kadang kalau man saya sal gitu kan gurunya nanya itu, kelemahan kita rata-rata anak Indonesia rata-rata itu apa namanya, takut kan. Beda dengan di luar negeri. Benar. Dulu saya pernah ke Inggris itu, di London itu, anak-anak ketika gurunya itu tuh ramai ingin apa namanya, jadi hidup gitu. Iya benar. Jadi ketika man saya sal, atau bahkan ketika nggak ditanya pun itu nggak dirangsang untuk man saya sal itu udah nanya sendiri, sebutan gitu. Nah kita itu harus man saya sal itu benar. Kita itu pingin gitu di kelas itu anak-anak kita itu kita ingin dia berani mengungkapkan pendapatnya. Itu harus itu PA itu harus diciptakan, itu dibentuk, diciptakan. Ya itu saya kira juga karena faktor itu ya, ada HOTS itu. Nah itu ya belum sepenuhnya begitu. Di sini juga harus didorong dulu. Sampai kan kadang-kadang itu menjadi di antara kegelisahan kita itu, kadang-kadang anak-anak kita belum berani tampil. Padahal itu sudah ada ininya, sudah punya ilmunya, ada
udah punya konten gitu. Iya, cuman karena mungkin biahnya masih belum terbentuk yang siap angkat tangan, siap menanyakan, itu masih belum. Itu tuh PR itu. Antum nanti antum kan di manajemen pendidikan, di pendidikan agama Islam. pendidikan di antaranya itu mendorong, dan itu rata-rata sekolah yang ada di Indonesia ya begitu, pasif masih anak-anaknya itu pasif ya. Nah, saya kira kalau nanti dengan pola-pola host gitu ya, anak-anak kemudian ya dia lebih kreatif, termasuk dalam bertanya gitu, dalam kelas, kemudian kelasnya itu ya kan host itu kan juga memberikan tadi ya, karena itu outputnya adalah berpikir kreatif, analitis, itu ya kita juga harus terbuka itu di kelasnya itu, tidak satu arah atau teachers oriented gitu. Ya anak-anaknya juga harus dikondisikan untuk aktif juga. Jadi student, bahasanya itu student center. Gitu. Ya, mungkin ini sebenarnya seharusnya tadi terkait dengan kemampuan mengkreasi itu. Kemampuan mengkreasi itu kalau misalnya dalam kelas itu kira-kira sudah ada atau belum nih satu yang dalam pembelajaran, atau kalau kemarin dengan wawancara sebelumnya itu banyak yang menyebutkan itu ya kalau mengkreasi itu biasanya nanti masuknya ke dalam kurikuler ya, berarti nanti ada ketika paper itu, terus ketika ada foto gitu, itu kan mengkreasikan. Mungkin kalau menurut Atom sendiri ada ini ya, kreasi itu di dalam kelas itu misalnya begini, usul fiqh ya. Kalau usul fiqh itu selain kalau di al-qawaid al-fiqhiyah itu kelas berapa, 3 ya, ataupun kelas nanti usul fiqh itu kan banyak contoh-contoh ya. Nah, ketika anak itu mampu mengungkapkan contoh di luar yang ada di buku, itu kan sudah mengkreasi sebenarnya, ya kan? Misalnya materi apa, al-adah muhakkamah, misalnya ada qawaid begitu, ada kaidah begitu, al-adah muhakkamah, jadi kebiasaan, tradisi itu menjadi sumber hukum. Misalnya apa, kalau di buku itu kan misalnya ya, contohnya itu kalau kita bertamu kemudian disuguhin makanan ya, misalkan gimana, misalnya disuguhin makanan, disuguhin minuman, ada teh, ada kopi, ada gorengan, kan antum makan tuh. Maka setelah itu tamu itu kan akan nggak sopan kalau tadi saya minum teh, berapa bayarnya? Ya kan? Karena adatnya kalau sudah namu dikasih ini ya nggak bayar gitu. Lain lagi kalau antum masuk warung, ya kan, dikasih es teh, makan gorengan, kalau mau keluar ya berapa gitu, ya kan? Nah itu kan ada. Nah ini itu kalau dicontoh di buku. Nah sekarang contoh di luar buku apa yang paling dekat, misalnya di sinilah di pondok itu apa, silakan antum anda cari, anak-anak cari contoh yang tentang terkait dengan kaidah al-adah muhakkamah apa misalnya, silakan aja itu nanti tapi nggak keluar dari syariat tentu saja. Adatnya adat yang pondok apa, cari misalnya kalau ada makan misalnya makanan, kalau dulu kayak saya di Arisalah itu sebelum di pondok itu ada adat kalau makanan itu ditaruh di luar kota, di luar lemari kita, berarti itu berlaku untuk umum. misalnya jadi makanan tanpa ini kan kita boleh makan gitu, misalnya kita taruh di tengah-tengah ruangan, berarti itu sudah menjadi umum gitu dan boleh dimakan. Nah, tapi kalau makanannya itu di dalam kotak temannya, ya meskipun pintunya terbuka ya nggak boleh, karena itu dia masuk situ gitu.
di dalam pengamanan area dia gitu. Tapi kalau ini di sini itu artinya meskipun nggak ditawarkan, orangnya nggak ada, tapi ini sudah di ini berarti itu misalnya gitu, misalnya itu terkait dengan pondok. Nah itu silahkan ada cari contoh-contoh lain yang terkait dengan fenomena yang kemudian ada hubungannya dengan usul fiqh. Nah, itu kan sebenarnya juga mengkreasi juga. Kalau itu di dalam kelas ya, kalau di luar kelas ya, baik itu co-curricular itu ya juga. Tapi yang kalaupun mau di dalam kelas berarti yang itu. Ya contoh-contoh yang tidak ada di buku itu kan dia mengkreasi sebenarnya. Iya kan? Dia kan banyak sekali ya. Ada banyak hal, banyak dari kaidah itu kan bisa dihubungkan dengan kemudian apa yang terjadi di masyarakat kita, di masyarakat terdekat kita itu. Banyak kaidah apa ya, qawaid al-fiqhiyah itu misalnya al-isaru fil ibadah mamnu misalnya. Kalau kita mendahulukan di masjid, mempersilahkan soft yang terdepan untuk yang lain, ya kan sebaiknya ya kita yang maju sendiri. Kalau misalnya kita punya buku untuk belajar, temannya enggak, ya kita belajar itu kecuali kalau kita udah paham kemudian kita meminjamkan, membantu. Tapi udah kamu aja yang belajar, saya nggak usah. Nah itu ya kan nggak boleh. Tapi kalau fiqh ibadah perlu. Jadi ya kreasi bisa aja, kreasi dalam kelas itu bisa aja. Ya, artinya hal-hal yang belum di note atau ditulis di dalam buku, kemudian anak-anak menciptakan atau membuat contoh-contoh lain itu kan juga sudah mengkreasi itu. Dan bisa saja itu dilakukan. Dan memang itu kan kita dorong untuk seperti itu sebenarnya anak-anak itu. Cari sebanyak-banyaknya contoh yang ada di kehidupan nyata itu, yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Ya usul fiqh termasuk misalnya tidak hanya usul fiqh ya, pelajaran nahwu itu kan itu ada contoh-contoh kalimat, kemudian ada kaidah. Nah, silakan cari kalimat yang ataupun yang belum ada di contoh itu, ya kan? Itu kan mengkreasi juga kan. Jadi bagaimana cara mereka mengkontekstualisasikan itu kehidupan. Mungkin ini terakhir yaitu tentang harapan antum ke depannya tentang implementasi HOT itu sendiri di Pondok Tazaka apa sih, dan mungkin kalau bisa sekalian tentang implementasi kan HOT ini kan seperti yang kita ketahui bersama itu kan penting ya Sat ya. Apalagi zaman sekarang ini kita akan menghadapi artificial intelligence di mana data itu sudah sangat mudah didapatkan, tetapi mengkritisinya itu susah, memvalidasi bahwa data itu benar atau enggak itu kan susah. Jadi kan HOT itu jadi sesuatu yang penting Sat. Mungkin harapan antum atau rekomendasi antum tentang pondok-pondok lain untuk mengimplementasikan HOT ini. Kita berharap HOT ini kan kemudian bisa diterapkan di semua mapel ya, dan terus dikembangkan. Tidak hanya usul fiqh tapi nanti materi-materi yang lain itu bisa menggunakan itu, karena memang sangat penting itu kita punya keterampilan berpikir tingkat tinggi itu. Dan ya kita tidak berhenti sampai di sini, tapi terus ya kerja kita dengan majelis guru itu terus dikembangkan terus. Kita adakan rapat-rapat, kita adakan pembahasan supaya yang sudah kita capai saat ini kemudian lebih meningkat lagi, tidak kemudian turun atau kembali lagi ke yang lama.
lots lagi, tapi kita lebih lebih apa namanya, lebih baik lagi, lebih soal-soalnya juga lebih kreatif lagi, dan kita terbuka dengan misalnya metode-metode pembelajaran yang sekarang banyak muncul di luar. Sekarang kan metode segala macam itu sudah sangat sangat banyak, metode yang efektif, yang lebih mudah, dibantu dengan teknologi itu kan, itu sebenarnya sangat sangat membantu kita, dan saya kira di pondok-pondok pesantren yang lain itu juga sebenarnya sudah diterapkan ya pola-pola HOTS. Kami juga sering berdiskusi dengan para pimpinan, pengasuh pesantren, kemudian kepala lembaga, kepala satuan pendidikan, para mudir itu terkait dengan pola-pola HOTS ini. Misalnya kita dengan Pak Kiai Tata ya, di kelas kuningan itu kan di sana juga sama itu mendidikan HOTS. Kemudian Darun Najah itu juga, artinya kita sudah, para pimpinan pengasuh pesantren itu sudah mengetahui, dan juga beberapa sudah menerapkan itu, beberapa menerapkan pola-pola HOTS itu ya secara sadar ya, meskipun kita nggak sadar itu sebenarnya sudah ada. Iya, tapi yang kemudian di labeli di refer ke teorinya itu sudah kemudian ada beberapa gitu. Tinggal nanti ketika semakin banyak yang mengetahui bahwa oh ini sebenarnya kita ini harusnya PD kita itu sudah ya sistem KM ini kan sebenarnya sudah menerapkan itu ya, tinggal kita meneguhkan saja bahwa ini ada teorinya, dan udah kita pede aja melakukan dan tetap di jalan ini, kemudian lebih dikembangkan lagi. Nah, dan misalnya di beberapa pertemuan pesantren itu kan ada pembahasan tentang itu juga, tentang berpikir HOTS itu. Itu di forum pesantren FPAG itu sudah mulai digaungkan, kemudian kita sharing itu, kita nggak bisa ya, nggak etis juga kemudian mengajari pondok, kita nggak etis. Bener. Ya, kita sharing gitu. Kita itu sering sharing. Ya sharingnya apa ya, terkait dengan tadi metode pembelajaran, terkait dengan sistem, terkait dengan IT, terkait dengan wakaf. Itu kan sekarang itu alhamdulillah kita punya komunitas forum pesantren alumni Gontor ya, khususnya itu banyak hal yang bisa kita saling berbagi gitu. Yang di sini belum ada apa, di sana sudah ada, kemudian di tempat lain apa, itu jadi ya berkembang semua pesantren. Sini sudah menerapkan cashless misalnya. Nah, kemudian banyak sekali pesantren yang ingin memakai sistem ini. Ya, silakan aja, sistemnya sudah diwakafkan, tinggal pesantren-pesantren yang ingin pakai menyiapkan aja perangkatnya gitu. Kalau softwarenya kan dari sini dan itu free gitu, karena udah diwakafkan. Enggak kemudian beli software, enggak. Pengalaman untuk membuat itu kan memang membutuhkan tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Iya, menciptakan software itu kan ya, misalnya yang di itu Microsoft ya, membuat Office ya, yang Ori itu kan dijual itu. Dijual, dan itu menghasilkan, dan banyak orang yang pakai itu, kemudian dia kan akan terus gitu. Nah, kita punya satu sistem itu, misalnya yang cashless itu dengan turunannya yang cukup banyak itu, silahkan dipakai oleh pesantren-pesantren. Tinggal mereka menyiapkan ini aja perangkatnya. Ini kan sudah pakai cashless semua, nggak ada cash, dan dengan begitu tuh alhamdulillah kita lebih nyaman ya. Nah, pesantren-pesantren yang lain udah banyak, udah 30 lebih yang pakai sistem itu. Iya.
sempat diceritain juga itu Iya. namanya. Nah, itu jadi itu kan sharing ya, karena sharing kita sering ketemu yang tidak kita punya komunitas. Dan Pak Kiai Hasan itu beberapa klub menyampaikan, Pak Kiai Amal juga menyampaikan kita harus punya komunitas. Komunitas itu apa ya, supaya nggak sendiri-sendiri gitu. Iya, iya. Ya, komunitas pesantren itu kan jadi kekuatan yang dahsyat gitu kalau dioptimalkan. Itu saja harapannya, jadi kita ingin di Tazakai sendiri kita lebih meningkat lagi, tentu saja dengan ya kerja-kerja yang terus itu ya, yang berhenti, inovasi-inovasi baru dengan bantuan teknologi yang sekarang lebih canggih lagi. Kemudian pesantren-pesantren yang lain juga kita sudah lakukan share ya, lakukan share. Nanti kalau misalkan penelitiannya ingin dikembangkan lagi itu bagus juga, misalnya ke tadi yang saya sebutkan itu ya di kelas Kuningan itu HOTS juga dari kan, kemudian Darun Najah itu juga Hadianto juga sering menyampaikan tentang HOTS gitu. Sering gitu. Iya, itu kan jadi akhirnya pembahasan itu. Kalau nanti artikelnya ketemu nanti tak kirim ke antum ya, lihat. Iya Pak Ferry. Ada slide-nya juga. Kemudian ada beberapa materi tentang itu. Itu menjadi topik di grup forum pesantren alumni Gontor tentang HOTS itu. Berarti emang sudah bahasan ini ya Ustaz, sudah pesantren gitu ya Ustaz. Dan kita udah menyadari setelah kita tahu itu lebih ini lagi. Kemudian kan masing-masing itu kemudian mengembangkan sendiri-sendiri itu. Karena ya tadi pesantren itu kan khas, dia karakteristiknya masing-masing ya Ustaz. Ya nggak seragam, tergantung kiainya, tergantung pengasuhnya. Bagaimanapun pesantren itu adalah ramuan dari kiai-kiai yang ada di situ. Kita alhamdulillah sekarang udah ada KMA itu ya Ustaz, yang penyetaraan muadalah itu. Muadalah ya, ada undang-undang pesantren, ada undang-undangnya, itu menjaga kekhasan dan kemandirian pesantren. Ya apalagi muadalah itu kan kita sangat leluasa sangat leluasa. Jadi kalau bahasa ininya itu tumbuh ketemu tutup, jadi klop gitu ya. Nah, kita ada undang-undangnya, undang-undang pesantren yang menjaga kekhasan pesantren. Yang muadalah itu yaitu kurikulum sendiri, dikelola sendiri, punya kekhasan sendiri dan tidak ada intervensi dari pemerintah. Kita mau HOTS, mau very hot. Bener-bener Ustaz. Nyaman-nyaman aja. Mungkin seperti itu saja untuk ininya. Terima kasih banyak Ustaz untuk waktu antum. Sama-sama. Mungkin sama sekali menyampaikan salam dari Ustaz Ruli. Ustaz? Iya Ruli mungkin. Ustaz Ruli. Beliau salah satu alumni pondok juga, sekarang punya pondok kecil. Sekarang udah menerima udah 2 kali ini kan menerima alumni dari Tazakai. Dari mana? Di Jogja Ustaz Ruli. Ruli Andi atau Ruli siapa? Namanya itu Ustadz kemarin itu nama lengkapnya itu. Dia di UIN. Enggak Ustaz. Iya dulu alumni UIN juga Ustaz. Alumni Gontor, alumni UIN. Tahun 9 berapa ya Ustaz? Saya 98. Berarti beliau 2000 Ustaz. Kalau itu berarti ini sama satu Sugi ya. Wawan Sugianto. Wawan itu 99. Oh, Wawan 99. Beliau 2000-nya Ustaz. Iya. Beliau pasti kenal sama ini. Iya, kan kalau 98 ya 95, 96, 97, 98 kemudian sampai 2003 insya Allah saya kenal karena saya di Gontor kan sampai mengabdi S1 itu sampai 2003. Oh, nama lengkapnya Ustaz Khairul Imam. Khairul Imam masih ketika begitu. Kalau lihat fotonya mungkin iya mungkin. Ini salam kembali ya. Nah, Ustaz, beliau kan sekarang menerima beberapa alumni dari sini Ustaz yang sedang mengabdi selama itu, namanya Ustaz Abid Ustaz. Abid. Abid. Sambil kuliah itu ya? Apa enggak? Kayaknya enggak. Kayaknya enggak.
mengabdi di sana itu. Kalau sebelumnya itu ada juga Ustadz Amar kalau nggak salah. Amar. Mulai kan baru mulai tahun kemarin sama tahun ini. Jadi kita mungkin nyampaikan. Siap, mungkin begitu saja Ustadz. Mungkin bisa minta tolong untuk dokumentasi Ustadz. Dilampir. Oh iya, boleh. Tadi ada juga yang foto tadi saya pilih. Foto berdua maksudnya? Iya, di sini aja ketika wawancara nggak apa-apa. Iya, ada ini kan. Kalau enggak, ini boleh di foto. berarti minta ke beliau aja Ustadz ya. Tadi Mas Fadil ada pertanyaan sama dia. Oh iya, berarti nanti anak langsung minta ke beliau gitu. Oke, syukran kasiran Ustaz. Sama-sama Ustaz. Nanti kalau ada yang belum di matchingkan dengan yang lain ya. Nanti untuk data-data anak mintanya ke Ustaz Ferry aja enggak apa-apa. Ferry bisa, Ustaz Hakim bisa, Ustaz Hakim. Ustaz Hendri juga bisa. Siapa nanti corona. Oke. Syukran. Oke. Nah ini nih, dulu. Oh, iya. Diminum dulu. Kalau saya sukanya ngopi. Kopinya Arabica. Saya enggak saset. Kalau dulu masih saset, sekarang enggak. Sekarang bukan kopi kalau yang saset itu. Bener. Kadang kalau di ini Set ada alumni juga Set, dia yang emang apa namanya sudah ini banget Set di kopi itu Set. Di sana itu kan kita di Jogja. Iya, di Jogja itu anak kan dengan Satwa Sugi, dengan Ustadz Rahmat, ada juga dengan beberapa orang IKPM gitu. Kadang kita sering main gitu. Itu ada yang punya bisnis kopi. Jadi kalau Ustadz Ruli, Ustadz Wawan itu beliau saya ngambilnya dari Temanggung. Marhalati 98. Ya sebenarnya dia Marhalah 9 berapa ya sebelum 98, tapi nggak naik. Akhirnya tapi lulusnya di 98. Bener. Tapi dia kenal 97, 96, 95 itu Marhalahnya dia juga. Produksi kopi. Ya produksi yang mengemas. Kemudian saya bilang ke itu Ustaz Aminuddin yang di Tasko, kita nyetok aja di sekalian, kan tadinya saya yang ini yang beli dikirim ke sini. Terus kan tadinya kemasannya besar itu. Saya bilang namanya Ustaz Altop itu. Ustaz Altop tahu kan, mungkin antum kenal, Temanggung. Bikin yang ukuran kecil-kecil 80 gram, 100 gram, ya maksimal 250 gram. Yang itu nanti bisa dijual di Tasko. Akhirnya nyetok itu saya Tasko. Jadi sekarang saya nggak langsung sana, tapi kalau kan Sekrin itu beli sana. Beli di Tasko. Iya, Tasko. Itu kopi.